Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini yang akan menjadi topik pembahasan kita adalah Ariyah. Ya, Ariyah merupakan juga suatu aktivitas yang sudah biasa kita lakukan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ariyah itu yang kita kenal di dalam kehidupan sehari-hari adalah pinjam meminjam. Tapi dalam hal ini pinjam meminjamnya bukan pinjam meminjam uang atau pinjam meminjam manfaat dari suatu benda yang nantinya akan ada imbalannya. Ya. Ariyah merupakan pemberian manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya tapi tanpa merusak zatnya. Jadi sesuatu dipinjamkan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan catatan bahwa yang dipinjam itu tidak boleh sampai mengalami perubahan, jangan sampai rusak, sehingga ketika dikembalikan maka benda tersebut kondisinya sama dengan pada waktu saat dipinjamkan. Jadi barang itu harus utuh, dipinjam dalam kondisi baik, maka harus dijaga pada waktu pemanfaatan benda tersebut sehingga dia kembali utuh, tidak mengalami perubahan apa-apa. Setiap yang mungkin dikembalikan manfaatnya tanpa ada kerusakan zat, pada prinsipnya itu boleh dipinjam dari orang lain atau dipinjamkan kepada orang lain kalau kita yang jadi pemilik. Itu disebut sebagai ariyah. Ya. Kan tadi pagi untuk 1A sudah kita bahas tentang ijarah, yaitu mengambil manfaat dari suatu benda tetapi atas pemanfaatan barang tersebut kita harus memberikan imbalan. Ya, misalnya motor kita pinjam untuk waktu tertentu lalu kita bayar sewanya. Satu ruangan kamar kita pinjam untuk dijadikan tempat istirahat bagi mahasiswa yang rumahnya jauh supaya dekat dengan kampus, maka ngekos tentunya atas pemanfaatan ruang kamar itu Anda harus mengeluarkan sewanya. Itu adalah ijarah. Sementara kalau ariyah itu berupa benda yang kita pinjam tapi harus kembali dalam keadaan utuh tanpa ada bayaran apa-apa. Pinjaman atau ariyah menurut bahasa artinya ya pinjaman. Ariyah artinya pinjaman. Sedangkan menurut istilah sebenarnya ariyah itu ada beberapa pendapat. Ya, kita coba mengkomparasi pendapat dari aliran-aliran pemikiran dalam Islam yang kita kenal dengan nama mazhab, yaitu mazhab Hanafi, ya, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Menurut Hanafi, ariyah adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. Memilikan manfaat ya. Jadi bukan memilikan bendanya. Jadi manfaat dari benda itu yang kita ambil manfaatnya secara gratis tanpa ada pembayaran.
menurut Imam Maliki atau mazhab Malikiyah, ariyah adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Kurang lebih sama dengan pendapat Imam Hanafi, cuma Imam Maliki menambahkan ada termin waktu dalam waktu tertentu. Artinya pinjaman ini ada batas waktunya, tidak selama-lamanya. Kalau selama-lamanya tentu namanya bukan pinjam, tapi memiliki. Tapi keduanya, Hanafi dan Maliki itu memiliki persamaan, bahwa pinjaman itu adalah untuk diambil manfaatnya, dan sama-sama mengatakan bahwa untuk hal tersebut tanpa ada imbalan. Menurut mazhab yang ketiga, yaitu mazhab Syafi'i, ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya. Di sini kurang lebih sama, cuman ada sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbedanya apa? Kebolehan mengambil manfaat. Berarti di sini harus ada izin dari yang punya benda tersebut. Artinya ketika kita meminjam suatu barang, suatu benda untuk kita ambil manfaatnya dalam waktu tertentu, ya, kemudian tanpa imbalan, tetapi dengan catatan menurut Imam Syafi'i harus ada kebolehan mengambil manfaatnya. Artinya berarti di sini pinjaman itu tidak boleh pinjam secara diam-diam, tetapi harus ada izin dari pemiliknya. Berarti di sini juga kurang lebih sama dengan pendapat imam-imam sebelumnya, ya. Apa saja yang mungkin dapat dimanfaatkan, ya, serta barangnya itu sendiri tetap zatnya pada saat dikembalikan, maka itu diklasifikasikan sebagai ariyah. Sekarang kita lihat dasar hukumnya. Bukan simpan pinjam, ya, pinjam meminjam. Pinjam meminjam menurut Al-Quran dan hadis. Ya. Pada dasarnya kita ketahui bahwa orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain itu kan pada hakikatnya menolong. Menolong orang lain untuk memperlancar pekerjaannya. Maka dia membutuhkan bantuan suatu alat, dan mungkin dia sendiri tidak memiliki alat tersebut, atau dia memilikinya tapi kondisinya dalam keadaan tidak normal alias rusak, maka berarti yang namanya ariyah atau pinjam meminjam ini adalah dasarnya tolong menolong. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 2, ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, ya, tolong menolonglah kamu atas kebajikan dan takwa kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam membuat kebajikan, dalam hal kebaikan, ya. Kebaikan dan takwa. Jadi perintahnya adalah kalau ada orang yang kesulitan, ya, dan kesulitannya itu adalah satu kesulitan yang dalam konteks kebaikan, maka kita wajib untuk menolongnya. Ya. Kalau dikatakan tolong menolong kamu, itu jelas perintah.
Perintah berarti sesuatu yang wajib. Wajib berarti sesuatu hal yang kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala, dan kalau kita tinggalkan, kita mendapat dosa. Artinya kalau kita menolong orang lain yang dalam kesulitan, sedangkan dia kesulitannya itu adalah sesuatu hal kebaikan, maka menjadi wajib bagi kita untuk melakukan atau memberikan pertolongan dalam rangka takwa dan kebaikan, ya. Dan sebaliknya, wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jangan tolong menolong satu hal yang mungkar. Ada berita yang isinya kurang lebih fitnah, yang isinya itu ujaran kebencian, yang isinya tidak jelas kebenarannya alias hoax, maka Allah melarang, jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa. Karena menyebarluaskan hal-hal yang seperti itu tentunya akan menyebarluaskan timbulnya kejahatan. Ya, menyebarkan hoax, menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan fitnah, itu pastinya akan mengobarkan permusuhan, rasa benci, rasa sakit hati, dan sebagainya. Ya. Jadi jelas bahwa kita di era globalisasi, di era internet ini harus hati-hati dengan penggunaan media sosial. Banyak orang yang karena terlalu bernafsu dan pastinya dia lupa atau tidak tahu atau masa bodoh dengan adanya ayat ini, maka ujaran-ujaran kebencian itu disebarluaskan. Ya, Anda masih ingat nggak peristiwanya, kasusnya si itu mantan Menpora itu, mantan Menpora yang pakar telematika itu, Roy Suryo, di mana beliau itu bukan membuat satu konten, tapi hanya menyebarluaskan konten. Konten apa? Konten tentang satu patung yang ada di Candi Borobudur, ya, di mana kemudian wajahnya itu diganti dengan wajah Jokowi. Lalu mungkin karena rasa tidak senangnya beliau kepada presiden yang ada sekarang, ya, entah apa masalahnya kita nggak tahu. Lalu kemudian dia baca satu konten di medsos, dia sendiri ketawa melihat ada patung, terus mukanya diganti wajah Jokowi, lalu disebarluaskan. Nah, akibat perbuatannya itu kemudian ada rasa tidak senang dari penganut agama Buddha, karena stupa atau patung-patung yang ada di Borobudur itu bagi mereka adalah benda sakral, benda yang bernilai suci, bernilai keagamaan, bernilai religi, tidak boleh dimain-mainin. Ya. Jadi dia kemudian dianggap sebagai penista agama Buddha. Sudah gitu, pada sisi lain, dia juga dituntut oleh para pendukung Jokowi karena dianggap menghina. Presiden kok dijadiin gambar patung Buddha. Akhirnya apa? Akhirnya dia mendapatkan kesulitan karena dituntut secara hukum dan akhirnya harus menjalani proses yang pastinya bikin susah. Itu karena apa? Karena jari-jarinya tidak mau dikendalikan. Ya, perasaan tidak sukanya kepada orang lain kemudian tidak bisa dikendalikan, sehingga kemudian apa saja konten yang dianggap setuju atau sepaham dengan dia sebarluaskan. Padahal bukan dia yang bikin. Konten itu bukan dia bikin. Dia hanya melihat satu konten yang seperti itu dan dia ketawa, kenapa kok di situ gambarnya gambar patung Buddha tapi mukanya muka Jokowi. Lalu dia sebarluaskan. Nah, karena dia kedudukannya adalah mantan menteri,
yang pastinya punya banyak follower, yang pastinya dia dikenal banyak orang, banyak subscriber barangkali, langsung hal tersebut ditangkap oleh para viewer yang lain. Sehingga kemudian gambar yang dia sebarluaskan itu menjadi viral. Ujung-ujungnya jadi masalah. Lalu dia menuntut balik supaya orang-orang yang menyebarluaskan atau yang membuat itu juga dihukum. Lalu kata polisi, iya yang itu juga dihukum, tapi Anda kontennya lain. Anda kasusnya adalah ikut membantu menyebarluaskan ujaran kebencian, ya, dan konten-konten yang isinya menghina agama orang lain. Yang membuat kena sendiri, dia kena sendiri. Nah, jadi kita harus hati-hati ya. Dan itu berarti kita harus yakin bahwa ketika Allah melarang kita untuk melakukan suatu perbuatan dan kemudian kita langgar, ya pastinya kita akan mendapat kesulitan gara-gara itu. Jadi kita harus menjalankan apa yang diperintahkan, yaitu hanya tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa kepada Allah, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Biarpun dia mantan menteri sekalipun, ketika dia ternyata tergelincir untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah ini, ya dia kemudian kena akibatnya. Dan saya kira banyak lagi kasus-kasus lain. Kemudian kita lihat juga hukum dari Ariyah ini. Hukum dari pinjam meminjam ini adalah juga berdasarkan kaidah yang berbunyi jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju. Ya. Jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan apa yang dituju. Jadi kalau misalnya seseorang itu ingin mencuri, ingin melakukan satu perbuatan kejahatan, lalu kemudian kita menolongnya untuk mempermudah dia melakukan hal tersebut, ya berarti kita juga kena, ya kan? Makanya dalam hal Islam ya, itu yang namanya meminum minuman keras dihukumkan sama mereka yang membuat, mereka yang mengedarkan, mereka yang menjual, mereka yang meminum, mereka yang menyediakan, ya, itu hukumnya sama-sama melakukan perbuatan dosa. Ya. Berarti kepada suatu kejahatan yang katakanlah kayak tadi saya sebutkan, misalnya kejahatan pencurian. Jadi kalau kita membuat suatu hal yang memudahkan terjadinya hal tersebut, misalnya kita memberikan informasi, kita memberikan fasilitas, kita memudahkan jalan, ya, sampai terjadinya hal tersebut, berarti kita terhukum sama. Sama kayak tadi juga kan, kita membantu menyebarluaskan orang untuk menyebarkan ujaran kebencian, ya berarti kita juga sama, kena juga. Bukan hanya mereka yang membuat, tetapi kita juga yang ikut-ikutan menyebarluaskan hukumnya sama. Ya. Hukum meminjamkan ini adalah sunnah, ya, seperti tolong menolong dengan orang lain. Tetapi kadang-kadang dia menjadi wajib. Tergantung konteksnya. Dasarnya dia adalah sunnah. As-sunnah itu adalah sesuai dengan anjuran Rasulullah. Berarti akan bernilai pahala kalau dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan tidak dosa. Artinya kita menolong orang juga kan kalau memang kita memang memiliki kondisi kemampuan untuk menolong dia. Kalau kita tidak punya kondisi untuk menolong dia, ya berarti kan tidak diwajibkan. Tetapi ketika ada suatu kondisi di mana kita sendiri memang ada
memiliki barang yang dibutuhkan dan kita tahu bahwa orang tersebut benar-benar membutuhkan bantuan kita, maka hukumnya berubah dari sunnah menjadi wajib. Kenapa? Andai kata kita tidak pinjamkan, maka hal yang harusnya dia lakukan, kebaikan yang harusnya dia kerjakan, menjadi tidak terlaksana gara-gara kita tidak mau meminjamkan. Misalnya apa? Ya, katakanlah ada binatang ternak ya, yang ditabrak kendaraan misalnya. Binatang yang ditabrak kendaraan dalam keadaan sekarat tapi dia belum mati, itu kalau disembelih dagingnya boleh dimakan. Tapi ketika dia mati karena ditabrak bukan karena disembelih, jadi itu menjadi hukumnya bangkai, tidak boleh dimakan. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika ada orang yang ingin menyembelih binatang yang kena tabrak itu, dan kita punya pisau yang tajam, ya, kita sendiri tidak berani, katakanlah untuk menyembelih. Misalnya yang ditabrak adalah kambing, kan nggak semua orang berani potong kambing, potong ayam aja belum tentu semua orang mau ya. Ada orang yang bersedia untuk menyembelih hewan tersebut dan kita memiliki pisau yang tajam, maka di situ bukan lagi sunnah tapi wajib. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan penyembelihan, maka dagingnya itu menjadi bangkai yang haram untuk dimakan. Kadang-kadang kita jadi berpikir ya bahwa apa sih bedanya kalau misalnya dia mati, ya, binatang itu mati karena ditabrak dengan binatang itu mati karena disembelih. Toh binatangnya itu juga dan juga baru ditabrak, baru mati karena ditabrak. Kenapa harus disembelih dulu? Itulah satu hukum ketentuan agama yang harus kita patuhi, yang kadang-kadang kita tidak bisa ya mencari dalil-dalil pembenarannya kenapa. Dalam hal ini kita dituntut untuk sami'na wa ata'na. Artinya kalau tahu hukumnya laksanakan aja, nggak usah nanya-nanya. Ya, nggak usah nanya-nanya kenapa-kenapa, karena tidak semua hal bisa dijelaskan apa dasarnya. Sama halnya misalnya kita tuh diminta untuk mempercayai bahwa Rasulullah itu melakukan perjalanan malam dari Mekah ke Palestina, lalu melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Bagaimana membuktikan secara ilmiah? Karena di zaman modern yang sekarang saja, pesawat superjet yang sangat cepat sekalipun tidak akan mungkin bisa menembus perjalanan yang begitu panjang hanya dalam waktu sekian jam. Sebelum subuh Rasulullah sudah sampai lagi di tempat. Kalau cuma dari Mekah ke Palestina, ya mungkin bisa ya. Bisa dengan pesawat yang sangat cepat sekarang ini. Berapa sih jaraknya jauhnya dari Mekah ke Palestina? Ya, tapi kalau dari Palestina ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh, mana ada yang bisa sampai ke langit ketujuh? Sementara yang sedang dilakukan riset sekarang aja kan baru sampai ke planet-planet ya, planet Mars dan sebagainya. Dan itu pun belum dengan contoh manusia yang terbang ke sana. Yang terbang ke sana kan baru ke bulan. Ya kan? Baru ke bulan, sedangkan ke planet Mars atau ke planet-planet yang jauh itu baru berupa robot saja. Robot pencatat data, bukan orang. Apalagi kalau sampai ke langit ketujuh. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa planet-planet yang terjauh itu sendiri masih dalam lingkup di bawah langit. Itu langit yang pertama. Apatah lagi langit yang ketujuh, kan nggak bisa dibayangkan. Jadi itu hal yang termasuk kita tidak perlu mempertanyakan. Sama juga seperti wanita yang head atau yang katakanlah habis nyampur dengan suaminya, ya, kenapa harus mandi basah keseluruhannya? Kan mandi biasa aja juga bisa, yang penting bersih. Tapi kan diharuskan untuk mandi
mandi junub. Kalau belum mandi junub, biarpun kamu udah mandi berkali-kali, tetap hukumnya masih junub. Tapi kalau sudah mandi junub sesuai dengan ketentuan syariat, maka sudah bersih dari hadas besar. Kan nggak bisa dicari dalil apa, bukan dalil, dicari alasannya secara ilmiah. Oke. Ariyah itu memiliki 3 rukun. Ya, rukun yang pertama harus ada mu'ir, yaitu ada pihak yang meminjamkan atau memberi izin penggunaan barang yang dipinjamkan untuk diambil manfaatnya oleh orang lain. Ya. Seorang mu'ir atau orang yang meminjamkan itu ada syarat-syaratnya. Ya. Yang pertama, dia haruslah ahli at-tabaruk. Artinya perizinan pemanfaatan barang. Jadi harus ada izin untuk memanfaatkan. Artinya si pemilik barang harus memberikan izin. Yang kedua, dia adalah pemilik dari barang tersebut. Jadi tidak boleh kita memberikan izin padahal itu barang bukan milik kita. Kiara kemana nih? Kiara. Kalau lagi kuliah konsen. Nggak boleh ngerjain yang lain dulu. Pecah konsen kamu sana kemarin. Ini paling juga setengah jam kok. Oke, jadi karena yang menjadi objek dari ariyah adalah barangnya, ya, manfaatnya bukan barang, maka pemanfaatan barang tersebut harus mendapatkan izin dari si pemilik barang. Yang kedua, rukun ariyah adalah mukhtar, yaitu akad ariyah dilakukan atas dasar inisiatif sendiri, bukan atas dasar tekanan atau paksaan. Artinya Anda punya barang dan Anda mau pinjamkan, itu dasarnya bukan karena Anda dipaksa untuk ngasih izin, tapi memang Anda kesadaran ngasih izin sama dia. Bukan karena diancam, bukan karena tekanan, bukan karena paksaan. Ya, jadi harus atas inisiatif sendiri. Ya. Itu mu'ir, ya, rukun yang pertama. Terus yang berikutnya harus ada musta'ir. Musta'ir adalah pihak yang meminjam, yaitu pihak yang mendapat izin untuk memanfaatkan barang tersebut. Seorang musta'ir itu dia menjadi sah, ya, karena dia mendapatkan izin dari si pemilik. Jadi jelas bahwa peminjam itu harus mendapatkan izin dari pemilik untuk bisa memanfaatkan. Sorry, Kiara itu lagi di jalan ya? Kiara? Kiara? Iya, Bang. Kenapa nggak berhenti dulu, kuliah dulu? Kamu mau kemana? Ini udah tinggal masuk mobil, Abah. Bukan, bahaya kalau apalagi kamu bawa kendaraan kok sambil video gitu. Kalau lagi bawa kendaraan ya nggak apa-apa, kamu ini offline. Daripada kamu bahaya sendiri. Oke, kemudian yang ketiga, rukunnya adalah musta'ar, yaitu barang yang dipinjamkan atau barang yang diambil manfaatnya, yang dipergunakan. Ya. Syarat dari barang tersebut adalah dia memiliki potensi bisa dimanfaatkan. Artinya ngapain minjem barang yang nggak bisa dimanfaatin?
Jadi barang tersebut ya dipinjamkan karena dia memiliki potensi bisa dimanfaatkan. Jadi kalau barang rusak ya nggak perlu dipinjamkan. Oke. Yang kedua, musta'ar itu manfaatnya merupakan milik pihak mu'ir ya tadi. Manfaatnya memang dimiliki oleh si pemilik barang. Yang ketiga, pemanfaatannya sah secara agama. Jadi barang-barang yang memang diperbolehkan dalam arti misalnya barangnya berupa ganja itu kan ya tentu nggak boleh, atau pisau untuk dipakai membunuh itu nggak boleh. Dan yang paling penting juga adalah bahwa manfaat itu harus memiliki nilai ekonomis. Jadi artinya barang itu sendiri memang ada harganya, ada nilainya, sehingga dipinjamkan untuk diambil manfaatnya. Dan yang paling penting juga adalah pemanfaatan barang tersebut tidak berkonsekuensi mengurangi fisik barang. Artinya selama digunakan barang itu tidak boleh mengalami perubahan zat, apakah menjadi rusak dan sebagainya. Oke, yang hal berikutnya juga yang sangat penting di dalam suatu ariyah adalah adanya syirah. Ya. Syirah dalam akad ariyah adalah bahasa interaksi, akad lah. Artinya ada ucapan, ijab kabul. Ijab kabul yang menunjukkan bahwa penggunaan manfaat dari barang tersebut memang atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, ada izin penggunaan dari pemiliknya, dan kemudian juga bahwa si peminjam bersedia untuk menjaga barang tersebut sehingga dia bisa dikembalikan nanti dalam kondisi utuh. Oke. Syarat-syarat adanya ariyah yang pertama adalah mu'ir berakal sehat. Sama dengan apa yang disebutkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa mereka yang melakukan perjanjian itu adalah orang yang memiliki kecakapan. Dengan demikian anak-anak, orang gila, ya, orang yang cacat mental, dan orang yang bukan pemilik tidak punya hak untuk melakukan atau memberikan pinjaman. Yang kedua, ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan. Yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Jadi ketika barang tersebut sudah dipinjamkan, maka si peminjam secara sah dia memegang hak untuk memanfaatkan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dalam arti dia meminjamnya untuk berapa lama. Ada batas-batas waktunya. Syarat ariyah juga bahwa barang tersebut yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Artinya kalau misalnya dimanfaatkan jadi berkurang, ya itu bukan ariyah. Ya. Apa misalnya minjam suatu barang yang kalau dipakai dia akan makin berkurang, baik dikonsumsi maupun dipergunakan. Itu berarti bukan ariyah masuknya. Ya. Katakanlah minjam beras gitu ya. Minjam beras kan beras kalau dimasak dimakan habis. Nah, berarti kan zatnya jadi berkurang. Ya. Itu bukan termasuk dalam ariyah. Karena ariyah itulah meminjamkan barang yang harus bisa utuh ketika barang dikembalikan. Oke. Ariyah itu macam-macam. Ya. Ditinjau dari kewenangannya, akad pinjam meminjam atau ariyah pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah ariyah muqayyadah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Artinya peminjaman ini ada batasan-batasannya. Biasanya berlaku pada objek-objek yang bernilai ekonomis, ya, sehingga untuk mengadakan pinjam meminjam memerlukan adanya syarat-syarat tertentu. Misalnya peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu tertentu. Ya.
Jika ada perbedaan pendapat antara mu'ir dan musta'ir, maka pendapat yang harus dimenangkan adalah pendapat mu'ir, karena dia adalah pemberi izin untuk mengambil barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya. Contohnya apa? Ya, pinjam meminjam barang. Ya, hari ini ariah, artinya kita meminjamkan mobil kepada saudara kita. Kan kalau kepada saudara kemungkinan besar kita tidak mengenakan tarif, ya, tidak ada sewanya, tidak ada pembayaran atas peminjaman tersebut. Jadi yang dipinjamkan itu harus yang bernilai ekonomis. Ya. Terus kemudian juga ada syarat-syaratnya. Ya, misalnya mobil tersebut tidak boleh dipergunakan setiap saat sehingga nanti ada kerusakan, panas dan sebagainya. Atau mobil itu hanya boleh dipergunakan dalam wilayah tertentu, misalnya hanya di wilayah Jabodetabek, tidak boleh dipakai keluar daerah, misalnya dibawa ke Jawa, dibawa ke apa namanya Lampung, yang sudah keluar daerah. Nah, itu syarat-syaratnya. Antara keduanya berarti ada perjanjian tentang itu. Ya. Yang kedua, ariah mutlaqah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Ya. Melalui akad ariah ini peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman karena tidak ada pembatasan dari pemiliknya. Itu kendaraan misalnya tidak disebutkan syaratnya hanya boleh digunakan di wilayah Jabodetabek. Artinya kan kalau tidak ada syarat seperti itu, kemudian dimintakan izin, boleh nggak ini mobil dipakai untuk pulang mudik ke kampung, Jawa, atau ke Lampung, atau ke Palembang, atau ke Padang. Ya, karena saudara tidak ada sewa, ya, tapi si peminjam tentu harus menjamin bahwa barang tersebut nanti pada saat dikembalikan ya tidak boleh ada kerusakan. Ya, meskipun kilometer penggunaannya pasti makin bertambah ya. Dan itu beresiko kerusakan juga sebenarnya. Tapi mungkin si peminjam bersedia untuk menservis mobil tersebut sepulang dari satu daerah atau setelah dia selesai memanfaatkannya. Ya. Jadi kalau kita lihat, ariah ini memiliki konsekuensi hukum. Yang pertama, dilihat dari statusnya, akad ariah artinya bersifat tidak mengikat. Kedua belah pihak berarti boleh-boleh saja membatalkan akad tersebut secara sepihak. Yang meminjam boleh tiba-tiba nggak jadi deh. Atau yang meminjamkan boleh juga tidak jadi saya pinjamkan. Jadi statusnya akad ariah ini adalah tidak mengikat, bebas-bebas saja. Kemudian hak penggunaan oleh musta'ir harus disesuaikan dengan izin dari pihak pemilik. Oleh karena si pemilik itulah yang memiliki otoritas untuk membatasi penggunaan. Nah, jadi kalau misalnya dibatasi, boleh pakai kendaraan saya tapi hanya di wilayah Jabodetabek, itu adalah hak dia. Jadi si peminjam tidak boleh sesukanya sendiri. Yang ketiga tentunya pemanfaatan dari barang peminjam tersebut oleh musta'ar atau oleh orang yang meminjam, dia hanya dapat mengambil manfaat sesuai dengan izin dari pemilik, tidak boleh melanggar. Nah, yang terakhir, akad ariah tentu ada batas waktunya. Kan yang namanya pinjam meminjam barang ya ada durasinya, masa seterusnya. Ariah itu akan berakhir jika salah satu pihak menjadi tidak cakap lagi secara hukum untuk melakukan akad ariah. Ini berarti mungkin masalah mental ya, kondisi kejiwaan. Kalau lihat dari usia kan nggak mungkin tiba-tiba orang dewasa jadi anak-anak lagi, kan nggak mungkin. Atau tiba-tiba jadi pikun gitu tanpa sebab, kan nggak mungkin. Yang mungkin adalah dia mengalami gangguan sehingga yang tadinya waras menjadi tidak waras. Nah itu dengan sendirinya pinjam-pinjam itu bisa batal. Ya.
Yang kedua, diketahui bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak itu tidak tasarruf. Artinya memiliki niat-niat yang tertentu sehingga pengelolaan dari barang pinjaman itu menjadi tidak sah, tidak baik. Ya. Jadi artinya tidak cakap lagi dia termasuknya. Yang ketiga, adanya bisa dibuktikan unsur-unsur penipuan terhadap keadaan barang. Jadi bisa dipinjam, ya, disebutkan barang itu, mobil itu dalam kondisi baik, normal, tapi ternyata setelah digunakan mobil itu ada kerusakan. Mungkin pemiliknya tahu, tapi memang sengaja meminjamkan sehingga nanti dia bisa klaim bahwa itu rusak akibat digunakan. Itu berarti ada niat nggak benar. Ya. Atau sebaliknya, bisa juga si peminjam itu beretikat tidak baik. Sebenarnya barang yang dipinjam itu mengalami kerusakan, tapi ditutupi. Disebutkan bahwa barang itu nggak kenapa-napa kok, baik-baik aja. Padahal barang mengalami kerusakan selama dia pakai. Gitu. Itu juga bisa menyebabkan bahwa area itu menjadi batal karena adanya niat-niat yang menipu, memanipulasi atau menutupi keadaan barang. Yang keempat, tentu akad area akan berakhir jika barang tersebut sudah dikembalikan oleh peminjam kepada pemilik. Itu jelas ya. Berarti sudah berakhir area tersebut. Lalu bagaimana dengan biaya perawatan? Tentunya selama barang tersebut dipinjam, dimanfaatkan oleh si peminjam, biaya-biayanya adalah menjadi tanggungan dari si peminjam. Misalnya kendaraan mobil tadi, berarti selama digunakan ya bensinnya, ya tolnya, ya olinya, dan sebagainya adalah menjadi tanggung jawab dari si peminjam. Lain halnya kalau kamu minjem mobil tapi mobil punya orang tua sendiri, udah kamu tinggal pakai, bensinnya semuanya udah beres, lain lagi ya. Itu juga bisa juga, artinya akan tergantung si pemilik. Kalau si pemilik kemudian hanya meminjamkan mobilnya, tapi kemudian tidak menanggung semua hal-hal yang terkait seperti bensin dan sebagainya, itu juga hak dia dan untuk melakukan pembatasan. Ya. Hanya boleh pinjamnya mobil saja, tidak termasuk pada bensin dan sebagainya. Nah, selama itu tidak diperjanjikan, maka otomatis biaya perawatan sampai kepada pengembalian barang tersebut menjadi tanggung jawab dari si peminjam. Oke, sebenarnya apa intinya dari ADIA? Kita mengetahui bahwa tidak semua hal di dalam ekonomi Islam itu harus bernilai materi. Ya, tidak semua hal harus bernilai uang. Karena kalau ada nilai uangnya, ada hukumnya sendiri. Kalau ada sewanya, berarti dia termasuk kepada ijarah. Tapi kalau misalnya kita dalam rangka tolong-menolong sepenuhnya tanpa ada pembatasan, ya, dalam arti tanpa ada bayaran, asal memenuhi ketentuan-ketentuan, maka itu juga diperbolehkan karena Allah memerintahkan kita untuk tadi tolong menolong di dalam kebaikan dan jangan tolong menolong di dalam hal perbuatan kejahatan dan perusakan. Baik, saya kira kuliah saya tidak panjang-panjang, cukup hanya situ saja. Yang mudah-mudahan walaupun sedikit tapi bisa dipahami. Ya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.